Usia 23 tahun, kalau dilihat usia manusia masih muda. Tapi dari sisi pemerintah, usia 23 tahun sudah cukup dewasa. Oleh sebab itu, pada hari ini kita bersyukur Malinau telah berusia 23 tahun. Kalau pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk memberi apresiasi, saya salut, bangga, bahagia apa yang telah dilakukan selama 22 tahun dilanjutkan oleh Bupati Malinau beserta Wakil Bupati Malinau, Bapak Wimpi Wemawa dan Bapak Jakaria, dan seluruh masyarakat. Apa yang kita saksikan, kita rasakan, euforia, kegembiraan, semangat, persatuan, kesatuan, harmonisasi, kita saksikan, kita rasakan dalam perjalanan waktu 2 tahun ini, selama beliau memimpin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Malinau bersyukur telah dianugerahi kekayaan yang sangat beragam. Dari aspek kewilayahan, Malinau memiliki wilayah yang sangat luas, terluas di Kalimantan Utara. 52% wilayah Kalimantan Utara adalah wilayah Malinau. Dengan topografi yang bergunung, tetapi justru memberi kekayaan yang luar biasa bagi Kalimantan Utara. Kalau Kalimantan Utara dijadikan penopang saatnya nanti jika IKN pindah ke Kalimantan, tidak lain karena kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sedemikian rupa itu. Segala kekayaan yang dimiliki sangat luar biasa. Demikian juga aspek sumber daya manusianya. Saya tentu keliling di Kalimantan Utara khususnya, dan juga menyaksikan di beberapa daerah di Indonesia. Terus terang, yakini, sadarilah bahwa tidak banyak kabupaten seperti Malinau ini. Ketika saya menjabat sebagai bupati, saya selalu katakan, Malinau ini berada jauh di pedalaman kalau orang dari luar melihatnya. Boleh dikatakan di udik, tetapi kenapa keanekaragaman suku ada di Malinau? Bapak bisa saksikan di beberapa kota di Indonesia, cari Dayak nggak ketemu, cari orang Abai nggak ketemu, cari orang Bursu juga nggak ketemu. Tapi kalau di Malinau, suku apapun di Indonesia itu ada di Malinau ini. Betul? 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 Itu artinya Malinau memiliki sesuatu yang membuat orang senang dan suka datang ke Malinau. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita jadikan kekuatan. Keberagaman yang kita miliki adalah kekuatan, kekayaan, keindahan, dan kesempurnaan. Dan tepatlah kita saksikan malam hari ini keanekaragaman seni tari yang ada. Dan untuk itu tentu saya secara pribadi memberi apresiasi kepada Bupati Malinau yang tegas tetap menjaga keutuhan masyarakat yang beragam itu. Ya, kita harus jujur, masih ada banyak daerah yang a priori terhadap keperbedaan itu. Dan saya berharap warga Malinau tetap menjaga keberagaman itu sebagai kekuatan, sebagai kekayaan, sebagai suatu yang indah, dan sebagai suatu kesempurnaan kita. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, secara khusus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Itu sudah dijalankan di Malinau. Terus jaga, terus pelihara itu.
Karena itu adalah satu unsur yang bisa berbahaya kemudian jika kita tidak sadar. Karena itu bisa memunculkan pertentangan, perselisihan. HUT yang ke-23 ini tentu menjadi harapan kita untuk mengokohkan keberagaman sebagai kekuatan pembangunan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga memberi apresiasi dan bangga, bahagia, salut apa yang telah kita lakukan selama 21 tahun ya, sejak Pak Martin sebagai Bupati, saya lanjutkan dan dilanjutkan, tetap konsisten, tetap berpihak kepada rakyat, tetap menekankan kepada aspek real, aspek yang nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, membangun itu sesuatu yang nyata, real, bukan klise, bukan sekedar hanya simbol, bukan sekedar hanya visi, tapi sesuatu yang nyata. Apa yang nyata itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Pembangunan harus melahirkan produk untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Malinau sesungguhnya bisa lepas dari ketergantungan karena kebijakan sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati melalui lanjut program Rasda adalah wujud daripada memandirikan masyarakat kita. Untuk itu Pak Bupati lanjutkan itu, karena bagaimanapun juga kalau kita berhitung Bapak Ibu, pertanian itu adalah pekerjaan yang tidak pernah akan hilang, tetap menjadi gantungan, tetap menjadi fondasi hidup masyarakat. Dan tidak salah kita menempatkan itu sebagai salah satu leading sektor atau salah satu kebijakan strategis atau salah satu program unggulan kita. Saya berharap itu terus dilanjutkan Bapak Ibu Saudara. Tema HUT tahun ini dengan semangat HUT Kabupaten Maluku ke-23 tahun 2022, kita mantapkan kreativitas nasionalis kebangsaan melalui penggunaan produk lokal serta inovasi daerah, gerakan muda milenial, dan 5 program unggulan daerah untuk mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat di Kabupaten Malinau. Ketika kita menghadapi COVID, Bapak Ibu, jujur, satu kabupaten yang tetap eksis adalah Malinau. Kenapa? Ini harus kita yakini, harus kita sadari, harus kita syukuri bahwa kita melakukan kerangka kerja yang tepat. Masyarakat Malinau menghidupkan diri sendiri. Masyarakat Malinau bergantung pada hasilnya sendiri. Kebijakan pembangunan kita, gerakan desa membangun, walaupun tidak sepenuhnya menggunakan bahasa gerakan desa membangun, tapi praktek penyelenggaraan pemerintahan tetap dilaksanakan oleh Pak Bupati dengan menempatkan rakyat sebagai kekuatan. Itulah kerangka kerja yang benar. Rakyat yang mengerti, yang paham apa yang menjadi kebutuhannya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lagi kita berdebat tentang konsep pembangunan, karena kita sudah berada di jalan yang benar. Jalan yang benar, rakyatlah sebagai jawaban terhadap kebutuhan pembangunan. Ambil contoh sederhana Bapak Ibu, kita menjalankan gerakan pembangunan desa tahun 2011, negara baru tahun 2015. Kita sudah bicara tentang komunitas, pembangunan yang berbasiskan manusia. Pemerintah baru bicara setelah COVID. Apa artinya Bapak Ibu? Kerangka kerja Malinau sudah tepat, sudah jalan benar. Lanjutkan, tingkatkan lebih baik lagi. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, semua pihak, semua pelaku pembangunan, seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi, jangan lagi pesimis, optimis. Kalau orang pesimis itu selalu melihat yang
negatif. Tapi kalau orang yang optimis selalu melihat masa depan itu punya harapan. Dan saya punya keyakinan Bapak Ibu Saudara sekalian, optimisme adalah jawaban orang yang bijak. Terus bersemangat membangun Malinau. Saya ada untuk semua. Bersama kita pasti bisa. Terus bersemangat dan bekerja sama. Itu slogan kita. Jadi orang per orang adalah pelaku pembangunan. Siapapun itu. Para nelayan, buruh, petani, UMKM, semuanya pelaku-pelaku pembangunan. Sekecil apapun itu, berikan yang terbaik untuk Malinau. Bupati mempunyai semangat untuk membangun Malinau. Wakil Bupati mempunyai semangat untuk membangun Malinau. Mari bekerja sama untuk mewujudkan Malinau yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ya tepuk tangan lah, serius. Untuk mewujudkan ini, saya mengharapkan bersatulah. Bersatulah. Sekali lagi bersatulah. DPR beserta eksekutif bersatulah membangun Malinau. Swasta bersama masyarakat bersatulah membangun Malinau. Seluruh elemen-elemen pembangunan bersatulah membangun Malinau. Tidak ada artinya kita mempersoalkan hal-hal kecil. Buangkanlah negativisme dalam pikiran kita. Orientasi kita membangun Malinau adalah ibadah kita. Kemudian yang kedua, kreatif. Malinau sudah dikenal sebagai kabupaten yang kreatif, inovatif. Jadi terus terang Pak Bupati, ya karena saya sekarang berada di luar dalam pengertian, walaupun juga datang ke Malinau, tapi berada bekerja di Malinau di luar. Banyak produk-produk yang berada di sekitar Malinau itu belajar dari Malinau, mencontoh Malinau. Batiknya ya sudah mulai menggunakan batik Malinau. Produknya juga produk seperti anyaman, handcraft dan seterusnya juga Malinau. Tapi jangan berpuas diri, jangan berbangga diri, karena pada saatnya persaingan pasti akan melindas siapa yang dicontohi. Hasil itu terus berkreasi, kreatif dengan produk-produk yang saya saksikan sudah ada kreativitas di situ. Tingkatkan lagi lebih baik. Jangan malu-malu katakan nasional, bahkan dunia. Ambil contoh Pulau Sapi. Dulu kita katakan Pulau Sapi, kamu jadikan desamu desa terbersih di Indonesia, bahkan di dunia. Sudah ditetapkan sebagai 1 dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Itu tekad. Dan tidak salah. Malinau pun juga bertekad seperti itu. Menjadi kabupaten yang paling kreatif di Indonesia, bahkan di dunia. Kenapa tidak? Sepanjang manusia bertekad, tidak ada jalan yang tertutup baginya. Kita sudah buktikan itu. Jadi kreatiflah. Ini catatan penting yang saya sampaikan Pak Bupati sebagai apresiasi saya. Saya yakin dan percaya dengan gerak langkah yang Bapak lakukan beserta Wakil Bupati dan seluruh elemen yang ada, pasti sukses membangun Malinau. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada jajaran aparatus negara. Ini mungkin titipan juga, sangat sayang kalau semangat pembangunan pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik. Tolong ditingkatkan, karena orientasi ke depan Bapak Ibu Saudara sekalian, desa menjadi fundament pembangunan nasional kita. Jadi kita bisa mencontoh tema desa membangun Indonesia. Pak Presiden juga sudah menyebut itu, desa membangun Indonesia. Apa artinya? Fundament pembangunan ada di desa. Membangun Indonesia, membangun desa. Membangun desa, membangun Indonesia. Malinau sudah melakukannya supaya ditingkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Demikianlah beberapa hal yang menjadi apresiasi saya. Sekali lagi, saya salut, bangga, dan bahagia
Bapak Ibu semangat membangun Malinau, konsisten membangun Malinau, terus bersemangat untuk mewujudkan prestasi-prestasi yang unggul di Kabupaten Malinau. Selamat ulang tahun Kabupaten Malinau yang ke-23. Semoga selalu jaya. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, satu orang budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati.